lagi dengan saya Feren Audia Nurmansyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai optimasi pada metode numerik fisika komputasi. Optimasi sendiri merupakan suatu proses untuk mencari kondisi yang optimum, dalam arti paling menguntungkan. Optimasi biasanya berupa maksimasi atau minimasi. Jika berkaitan dengan masalah keuntungan, maka keadaan optimum adalah keadaan yang memberikan keuntungan maksimum atau maksimasi. Jika berkaitan dengan masalah pengeluaran atau pengorbanan, maka keadaan optimum adalah keadaan yang memberikan pengeluaran atau pengorbanan minimum atau minimasi. Hal-hal penting dalam studi optimasi meliputi, atau intinya pada kasus optimasi ini adalah fungsi objektif dan decision variable, serta kendala atau constraints. Secara umum, fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan disebut fungsi objektif atau objective function. Sedangkan harga-harga yang berpengaruh dan bisa dipilih disebut variabel perubah atau decision variable. Secara analitik nilai maksimum atau minimum di suatu persamaan yaitu Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, dapat diperoleh pada harga X yang memenuhi Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan D per Dx sama dengan df per dx sama dengan 0. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat nilai maksimum pada suatu puncak dan juga nilai minimum pada suatu lembah, di mana nilai maksimum pada suatu puncak bernilai seperti yang ada di kotak ini, sedangkan nilai minimum pada suatu lembah itu bernilai seperti ini. Nah, titik-titik yang di luar pada titik puncak dan titik lembah ini merupakan titik-titik akar-akar lain yang menyokong suatu puncak dan lembah tersebut terjadi. Untuk fungsi yang sulit untuk diturunkan atau mempunyai turunan yang sulit dicari akarnya, maka proses optimasi dapat dilakukan secara numerik. Untuk ilustrasi secara grafik, pada gambar ini terdapat lokal maksimum dan global maksimum. Lokal maksimum ini di sampingnya terdapat rumusan seperti delta Y sama dengan delta X sama dengan 0, sedangkan global maksimumnya adalah delta Y per delta X sama dengan 0. Hampir sama ya. Kemudian terdapat juga yang namanya global minimum dan juga lokal minimum. Kemudian perbedaan antara persoalan optimasi dengan pencarian atau penentuan akar persamaan itu dapat kita lihat pada grafik sebelumnya, yaitu grafik ini. Contoh optimasi dari dua variabel atau maksimasi adalah pada gambar seperti ini, di mana ini titik tengah ini merupakan titik optimum. Ini pada 2 dimensi dan ini pada 3 dimensi. Metode Golden Section. Metode Golden Section merupakan salah satu cara atau metode optimasi numerik yang dapat diterapkan untuk fungsi yang bersifat unimodal. Kedua tipe optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi, dapat diselesaikan dengan cara ini. Golden Section atau Search Method merupakan metode optimasi satu variabel yang sederhana dan mempunyai pendekatan yang mirip dengan metode bisection atau dalam penentuan akar persamaan tak linear. Tinjaulah fungsi fx pada gambar grafik ini yang akan ditentukan maksimumnya. Nilai maksimumnya pada rentang x sama dengan x1 dan x sama dengan xu. Di mana nilai x1 ini merupakan nilai tebakan x1 dan juga ini merupakan nilai tebakan xu. Nah, mirip dengan bisection, ide dasar metode ini adalah memanfaatkan nilai yang lama sebagai nilai yang baru secara iteratif. Sebagai akibatnya, rentang atau interval awal variabel yang dipilih semakin lama akan semakin menyempit karena ada sebagian subinterval variabel yang dieliminasi.
hingga memperoleh tingkat konvergensi yang diinginkan. Nah, berdasarkan grafik ini, secara matematis berlaku rumusan seperti ini, di mana L1 per L0 sama dengan L2 per L1. Maka L0 nanti rumusannya adalah sama dengan penjumlahan dari L1 dan L2. Maka kebalikannya dan kemudian didefinisikan menjadi R sama dengan L2 per L1. Sehingga rumusan R kuadrat plus R-1 sama dengan 0-nya seperti ini. Dimana nilai R ini merupakan perbandingan dari L2 per L1. Nah, nilai akar positifnya adalah sebesar R sama dengan akar 5-1 per 2 sama dengan 0,61803 sekian-sekian, sehingga nilai R-nya merupakan yang ada di kotak ini. Dan apabila angka ini merupakan nilai untuk menentukan persentase panjang, rentang selanjutnya didekati dengan 62%. Untuk algoritma maksimum dengan titik maksimum fungsinya seperti pada grafik ini, jadi kita melakukan syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk menentukan algoritma maksimum ini, dengan pertama tentukan X awal dan X akhir. Dari grafik ini kita harus menentukan X awalnya. X awalnya itu adalah ini 0, dan X akhirnya adalah 4. Nah, kemudian setelah itu buat jarak 62% dari X awal. Kita buat dari X awal 0 ini, dari 0 ini kita buat 62%-nya sampai dengan nilai angka hampir mendekati 2,5. Itu kita beri garis hijau. Kemudian kita buat jarak lagi dari angka X akhir dari 4, 62% hingga sampai dengan antara 1,5 dengan angka 2. Nah, garis ini kita sehingga jarak 62% dari X akhir tadi kita buat dengan garis biru untuk membedakannya. Jika fx biru lebih besar dari fx hijau, maka yang dipakai garis hijau untuk X awal dan X akhir selanjutnya, berarti yang dipakai adalah X hijau karena nilai akhirnya itu lebih tinggi X hijau daripada X awal karena lebih besar. Jadi akhir dari nilai X hijau ini kita beri titik di tempat nilai akhirnya. Ini adalah titik dari nilai awalnya, jarak X awal, dan ini adalah titik untuk X akhirnya. Nah, kemudian kita tarik X awal, karena X awalnya lebih besar maka didapatkan grafik seperti ini. Perhitungan dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai nilai toleransi yang diinginkan. Nah, kemudian namun jika X hijau lebih besar daripada X biru, maka yang dipakai garis biru untuk X awal dan X akhir selanjutnya. Nah, tadi kan yang kita pakai adalah X hijau, maka dari nilai awal sampai nilai akhirnya kita pakai adalah garis hijau dengan sampai titik pada garis hijau tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan metode Newton. Metode Newton ini menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton dalam penentuan akar persamaan tak linear melalui pendefinisian fungsi, yaitu Gx sama dengan f aksen X. Nah, di mana nilai optimum tersebut dinyatakan dengan nilai X optimum, maka diperoleh secara iteratif atau iterasi dihentikan sampai Xi plus 1 sama dengan Xi, sehingga kita mendapatkan rumusan seperti yang ada pada kotak hijau ini. Ini contoh studi kasusnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan metode interpolasi kuadrat. Metode interpolasi kuadrat dapat digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan polinomial orde 2 yang menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk fx di dekat titik optimumnya. Perhatikan pada gambar ini, jika mula-mula kita mempunyai 3 buah titik tebakan awal, yakni x0, x1, dan x2, yang mengapit titik optimumnya, maka sebuah parabola dapat difitkan atau disesuaikan lagi melalui ketiganya. Diferensiasikan persamaan yang diperoleh, set hasilnya nanti menjadi sama dengan 0. Sehingga perkiraan x optimum dapat ditentukan dalam hal ini sebagai x3 sebagai berikut. Nah, titik panah setiap dieliminasi sesuai logika. Nah, algoritma pada metode interpolasi kuadrat ini mempunyai syarat juga, yaitu perkirakan rentang x0 sampai x2. Jadi kita harus memperkirakan rentang x0 sampai x2 tersebut. Kemudian perkirakan nilai x1 di antara x0 dan x3. Kita perkirakan x1 ada pada puncak berapa, pada titik berapa. Kemudian kita hitung nilai x3-nya, yaitu pada titik puncak tersebut. Kemudian logikakan manakah antara x0 dan x2 yang akan dieliminasi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh suatu kasus studi untuk metode kuadrat. Nah, kalian bisa coba contoh kasus studi tersebut. Jika menemukan masalah, dapat ditanyakan pada kolom komentar, karena saya juga masih belajar, dan kita semua juga sama-sama belajar dalam metode komputasi ini, dalam metode optimasi komputasi. Maka jangan sungkan untuk bertanya pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.